Negara dengan internet tercepat, terlambat, termahal, termurah. Indonesia kira-kira ada di mana ya? Halo semua, Jun di mana? Internet saat ini udah jadi satu hal yang bisa dibilang lebih penting daripada makan. Kita bisa aja seharian nggak makan gitu ya. Iya lapar, tapi nggak terganggu secara psikologis. Tapi kalau dalam satu hari kamu nggak pegang HP, nggak internetan, kayaknya bakal terganggu deh ya kejiwaan kamu. Ya, itu dia. Jadi bisa dibilang semua orang saat ini sudah terbiasa menggunakan internet. Tapi mungkin tidak semuanya sadar apakah internet yang mereka pakai itu termasuk cepat atau termasuk lambat. Ayo, tahu nggak berapa kecepatan internet kamu? Kalau belum tahu cara ngetesnya, kamu bisa coba kalau pakai PC atau laptop, buka di browser, ketik aja speedtest.net atau bisa download aplikasi di HP speedtest.net. Abis itu langsung klik aja go untuk menjalankan tesnya. Langsung muncul di situ berapa pingnya, berapa kecepatan download, dan berapa kecepatan upload kamu. Dapat berapa? Angka yang muncul pasti akan bermacam-macam karena tergantung dari layanan internet yang kita pakai. Bukan cuma bergantung pada paket yang kita beli, tapi juga termasuk bagaimana kondisi jaringan di saat kamu melakukan tesnya. Karena bisa aja kamu langganan paket yang 50 Mbps, tapi ternyata aktual yang kamu dapat cuma sekitar 20-an. Makanya banyak orang yang komplain ke ESP-nya bahwa gue langganan 50, kenapa dapatnya cuma 20? Nah, kalau di tempat saya, untuk yang fixed line, yang pakai broadband gitu ya, langganan internet kabel, itu saya pakai langganan yang 30 Mbps, dan sejauh ini dapatnya pas-pas aja. Angkanya nggak jauh beda, kadang 30 lebih, kadang kurang. Tapi nggak pernah yang sampai drop banget. Kalau yang saya pakai sendiri, untuk tadi fix broadbandnya itu 30 Mbps, ternyata saat saya pakai mobile juga kurang lebih dapatnya 30-an juga. Nah, mungkin di tempat kamu agak berbeda. Di kota besar biasanya dapat speed lebih tinggi, tapi kalau di daerah yang agak terpencil, speednya kadang-kadang malah hampir nggak ada sinyal internetnya. Nah, tapi di tengah kita yang terbagi menjadi dua kubu, ada yang dapat kencang banget, ada yang dapat lemot banget. Kira-kira kalau di negara lain kondisinya seperti apa? Apakah sama seperti Indonesia? Atau jauh lebih bagus? Atau malah jauh lebih jelek? Kita lihat data yang ada di speedtest.net yang barusan kita buka tadi. Data ini adalah data bulan September 2021. Di situ terlihat bahwa kecepatan rata-rata mobile data di seluruh dunia adalah 63 Mbps download dan 13 Mbps upload. Sedangkan untuk fixed broadband rata-rata di 113 Mbps downloadnya dan uploadnya 62 Mbps. Mbps kalau pakai B kecil berarti itu megabit per second. Aktual speed download yang kamu dapat itu dibagi 8 kurang lebih ya. Nah, sekarang kita lihat Indonesia ada di peringkat berapa? Untuk mobile internet ternyata kita ada di peringkat 108 dengan speed rata-rata 23 Mbps. Sedangkan untuk fixed broadband kita ada di peringkat 116 dengan speed rata-rata 27 Mbps. Berarti yang saya dapat masih sesuai dengan angka rata-rata yang ada di datanya speedtest.net. Nah, peringkat 100 tadi termasuk bagus atau enggak? Kalau kita lihat dari peringkat 1, itu angkanya ada di sekitar 250 Mbps. 10 kali lipat lebih kenceng dari Indonesia. Tapi gimana dengan negara yang lain? Ternyata, dengan kita ada di peringkat 100, kalau kita scroll ke bawah lagi, yang tercatat total negara yang ada di situ, ya masih di bawah 200. Jadi artinya kita di peringkat 100 dari total keseluruhan 100-an negara juga. Termasuk peringkat bawah. Bahkan nih kalau kita bandingin sama negara tetangga, negara Singapura, itu ternyata dia ada di peringkat 2. Dan ini dia turun setelah 2 tahun berturut-turut sebelumnya dia ada di peringkat 1. Gila banget. Yang satunya peringkat 2, yang satunya peringkat 100. Ya nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu kita ini dapat speed rendah karena mungkin tarif internet di Indonesia termasuk yang termurah. Coba kita lihat. Menurut data atlasandboots.com ternyata enggak juga bre. Indonesia bukan termasuk yang termurah walaupun juga bukan termasuk yang termahal. Rata-rata biaya internet yang harus dibayarkan oleh pengguna di Indonesia itu sekitar $29 per bulan. Atau sekitar 400 ribuan. Dengan angka segitu, kita menduduki peringkat 53 negara dengan tarif internet termurah. Lumayan lah, dibandingin tadi peringkat 100, sekarang kita ada di peringkat 53. Kalau di rata-rata, biaya per megabyte yang harus kita bayarkan adalah sekitar $0,56.
Kalau pada prakteknya, saya ambil perbandingan adalah paket data yang saya pakai di HP gitu ya. Saya bayar 110.000 sebulan itu dapat 70 giga. Jadi kalau di breakdown, itu saya cuma bayar sekitar Rp1,5 per megabyte. Bener gak yang hitungnya? Ya kamu coba hitung sendiri aja lah ya. Tapi pada intinya ternyata tarif yang saya bayarkan jauh lebih murah daripada tarif rata-rata yang tercantum di peringkat tadi. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa tarif internet yang ada di Indonesia itu benar-benar bervariasi. Ada yang murah banget, terutama untuk orang-orang yang ada di kota besar, tapi ternyata ada yang mahal banget, terutama di daerah-daerah yang memang susah internet. Makanya angka yang muncul di peringkat tadi termasuk gak terlalu murah tapi gak terlalu mahal. Walaupun pada prakteknya sebagian besar dari kita mungkin merasakan tarif internet yang murah banget. Sebagai pembanding, negara dengan tarif internet termurah adalah Ukraina. Di sana tarif rata-rata yang harus dibayarkan para penggunanya setiap bulan hanya sekitar $6 atau 90 ribuan. Dan tarif per megabyte-nya cuma $0,05 dibandingkan Indonesia yang rata-ratanya $0,56. Dan sebaliknya, negara dengan tarif internet termahal ternyata rekornya dipegang oleh Eritrea. Saya terus terang baru denger nih, ada negara namanya Eritrea. Di sana internetnya mahal banget. Biaya rata-rata yang harus dibayarkan oleh pengguna internet di sana setiap bulannya mencapai $2.600 lebih. Dan biaya per megabyte-nya itu mencapai $1.500 per megabyte. Gila banget gak sih? Langganan internet setiap bulan mencapai 35 juta rupiah. Dan jangan salah, internet mahal murah itu tidak berhubungan dengan kecepatannya. Malah bisa dibilang bertolak belakang. Artinya negara dengan tarif internet yang mahal banget, biasanya speednya bukan karena paling kencang, tapi justru paling lambat. Jadi dia mahal bukan karena layanannya bagus, tapi karena infrastrukturnya yang kurang bagus. Termasuk di Indonesia, di kota besar yang memang jaringannya penuh gitu ya, kita bisa dapat layanan yang kenceng, biasanya tarif internetnya lebih murah dibandingkan kamu ada di daerah terpencil, di pulau terpencil yang hampir nggak ada internetnya. Kalau kamu langganan di sana harganya bisa mahal banget. Udah mahal, lemot lagi. Kemudian masih dari hasil studi Atlas and Boots, mereka mencatat bahwa di tahun 2020 kemarin itu biaya paket internet secara global itu turun drastis. Masih belum tahu apakah hal ini berhubungan dengan pandemi COVID, di mana orang beramai-ramai kerja dari rumah dan akhirnya dapat subsidi paket internet dari pemerintah. Belum tahu, ini masih akan dipelajari lebih lanjut. Sedangkan untuk kecepatan internet rata-rata secara global memang naik secara drastis. Tapi jangan salah, bukan berarti kecepatan internet di seluruh negara naik secara bersamaan. Jadi naiknya angka rata-rata ini didominasi karena negara-negara yang memang udah ada di peringkat atas itu setiap tahunnya semakin kenceng. Sedangkan negara yang ada di peringkat menengah ke bawah kayak Indonesia, speednya ya masih gitu-gitu aja sih. Jadi berapa kecepatan internet yang kamu pakai di rumah? Apakah kamu merasa udah cukup kenceng atau merasa kurang kenceng? Dan apakah biaya yang kamu bayarkan setiap bulannya itu udah sepadan dengan kecepatan yang kamu dapat? Atau kamu merasa kemahalan atau malah terlalu murah? Kita ngobrol di kolom komentar.